Assalamualaikum Mam, welcome to my YouTube channel. Gimana kabarnya hari ini? Sudah bahagia? Bahagia dong. Oke Mam, kali ini aku akan ngebahas salah satu topik yang sering banget ditanyakan para orang tua ke aku. Jadi, apakah sebenarnya anak terlambat bicara itu pasti autis? Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa pencet tombol merah subscribe, karena dengan mencet tombol merah Mam telah membantu aku untuk terus mengembangkan channel ini. Dan klik tombol loncengnya supaya Mam gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Oke, langsung aja kita mulai. Yang akan aku bahas itu yaitu, benar gak sih kalau misalnya anak terlambat bicara itu pasti autis? Nah, sebenarnya itu nggak seperti itu ya Mam. Banyak faktor lain yang menyebabkan anak itu menjadi terlambat bicara. Salah satunya autis. Autis sebagian besar itu menyebabkan anak menjadi terlambat bicara gitu. Nah, autis sendiri itu banyak macamnya. Ada ASD, ada autis high function, dan berbagai macam lagi jenis autisnya. Nah, kalau misalnya soal ASD Mam bisa klik di atas. Terus kalau misalnya soal autis high function, aku pernah bikin videonya, Mam bisa klik di atas. Nah, itu tadi yang aku bilang tentang jenis-jenis autis. Memang sebagian besar menyebabkan anak terlambat bicara. Tapi tidak serta-merta untuk Mam yang anaknya terlambat bicara itu pasti autis, karena ada hal-hal lain yang dapat menyebabkan anak terlambat bicara selain autis. Tentu saja untuk selanjutnya, kalau misalnya anak terlambat bicara, apalagi sih selain autis, ya jelas ADHD, hiperaktif, itu menyebabkan anak menjadi terlambat bicara. Terus apalagi gitu yang bisa menyebabkan anak terlambat bicara? Nah, anak terlambat bicara ini nggak cuma serta-merta karena faktor genetis, terus ada autisnya, terus menjadi terlambat bicara. Anak ADHD terlambat bicara. Nah, banyak orang tua yang merasa bahwa anak aku ini nggak autis gitu, karena tanda-tanda autis pada anaknya itu nggak ada. Misalnya anaknya, kalau tanda-tanda autis kan nggak bisa nunjuk sesuatu, terus habis itu sulit untuk fokus, dipanggil nggak nengok gitu, suka sama barang yang berputar-putar dan sebagainya. Aku pernah bikin videonya tentang ciri-ciri anak autis, bisa klik di atas. Terus kemudian orang tuanya ini merasa anaknya pun tidak ADHD dan tidak hiperaktif, karena anaknya masih bisa terkontrol. Jadi nggak yang super duper aktif gitu, masih bisa dibilangin nggak geratilan, nggak geratakan, cenderung lebih santai, lebih slow. Hanya saja kalau diajak ngomong, diajak ngobrol, itu nggak respon gitu, atau dia merespon tapi sulit untuk mengucapkannya anak. Jadi si orang tua ini anaknya nggak merasa anaknya autis, anaknya nggak merasa hiperaktif. Nah, jadi apa dong gitu yang menyebabkan anak terlambat bicara, nggak autis, nggak hiperaktif, tapi tetap terlambat bicara? Nah, ini cukup menarik gitu. Jadi kalau misalnya ini menurut pengalaman aku pribadi, karena aku memang sering sharing sama beberapa orang tua lain yang DM ke aku, konsultasi ke aku, curhat ke aku mengenai kondisi anaknya. Si orang tua merasa kalau anaknya itu tidak autis, tidak hiperaktif, tapi mengalami terlambat bicara. Bisa aja itu terjadi karena satu, adanya bilingual. Jadi di rumah si anak itu, orang tua itu pakai bahasa campur-campur. Ada yang bahasa Indonesia campur bahasa Inggris, kemudian ada yang bahasa Indonesia campur bahasa daerah. Nah, tidak semua anak itu punya kapasitas yang sama untuk menerima berbagai macam bahasa yang ada di rumah. Akhirnya apa? Si anak itu jadinya bingung, aku nih mau pakai bahasa yang mana, aku mau jawab bahasa yang mana. Akhirnya dia cenderung jadinya cuek, diem aja, karena dia itu bingung gitu. Nah, kalau misalnya mama mengalami kondisi ini, sebaiknya langsung diputuskan mau pakai bahasa apa di rumah. Mau pakai bahasa apa? Bahasa Indonesia kah? Bahasa daerah kah? Atau bahasa asing sekalian gitu. Nah, kalau misalnya memang anak udah settle sama satu bahasa, udah pinter, baru deh mau dicampur-campur pakai bahasa yang lain juga nggak masalah. Tapi kalau misalnya belum, lebih baik dipilih satu bahasa. Nah, yang kedua yaitu gadget. Ini banyak sekali orang tua yang gak menyadari betapa berpengaruhnya gadget dan televisi itu sama anak. Anaknya gak autis, anaknya gak hiperaktif, tapi tetap terlambat bicara. Jadi kalau dipanggil itu nengok, diajak main mau,
gitu. Terus beberapa hal gitu, bisa nunjuk barang seperti anak normal pada umumnya. Tapi kalau misalnya diajak bicara, si anak ini cenderung meresponnya itu sulit. Misalnya ditanya, mau makan nggak? Dia cuman ngangguk atau enggak gitu. Dia nggak mau mengeluarkan suara gitu. Nah, jadi kalau dia menginginkan sesuatu ya dia ambil aja gitu. Nah, biasanya anak-anak seperti ini itu banyak pengaruhnya itu dari gadget. Nah, sebaiknya gadget itu dibatasi gitu. Atau kalau yang orang tuanya bekerja, lebih baik sih saya selalu menyarankan kepada keluarga atau teman-teman sekitar, kalau misalnya kita ibu dan ayahnya itu sama-sama bekerja, lebih baik anaknya itu disekolahkan, bukan serta-merta ya disekolahin aja, ngapain sih sekolah anak masih bayi, bukan seperti itu ya, nanti anak bosen atau gimana. Enggak, kita lebih baik ngasih kegiatan sama anak itu yang positif daripada di rumah cuma sama mbahnya, sama neneknya, terus atau sama mbaknya, sama pengasuhnya, yang kita nggak tahu kegiatannya itu di rumah apa aja. Nah, kadang-kadang tuh beberapa orang lebih baik nih udah deh anaknya dikasih gadget, anaknya dikasih TV, yang penting anaknya diem, nggak reseh, nggak rewel, nggak kemana-mana, nggak ngeberantakin. Nah, milihnya simpel seperti itu. Sebenarnya itu sangat berbahaya gitu. Jadi tidak merangsang sel motorik halus dan sel motorik kasar anak, jadinya anak mengalami terlambat bicara. Jadi kalau mau mengalami kondisi seperti ini, lebih baik langsung pilihkan tempat daycare itu untuk anak itu belajar gitu loh, atau toddler atau apalah gitu yang usianya bisa nerima dari usia 2 tahun, itu mendingan dititipkan di situ. Jadi seminggu masuknya cuma 2-3 kali, tapi itu efektif karena nanti di kegiatan di sekolahnya itu biasanya hanya belajar, bermain, bernyanyi, sama merangsang sel motorik kasar atau sel motorik halus. Nggak akan diajak untuk harus bisa baca, ngitung, itu enggak. Nah, Mam bisa sesuaikan. Nah, tapi karena ini kondisinya lagi COVID, nah Mam bisa atur sendiri deh strateginya gimana. Next aku bikin videonya ya. Nah, selanjutnya ini yang terakhir, ini yang kadang nggak disadari sama orang tua. Ini bisa terjadi sama siapa aja. Nah, yang terakhir adalah kenapa anak terlambat bicara padahal tidak autis, tidak hiperaktif, tidak keranjingan gadget dan televisi, terus kemudian tidak menggunakan 2 bahasa di rumahnya. Tapi kenapa anaknya ini tetap terlambat bicara? Ada satu hal lagi yang perlu kita ketahui, yaitu disleksia. Biasanya disleksia ini nyangkut sama anak yang ADHD atau hiperaktif gitu. Tapi tidak semua anak disleksia itu mengalami ADHD atau hiperaktif gitu. Tapi anak ADHD atau hiperaktif itu sebagian besar itu disleksia. Nah, disleksia itu tidak berarti ADHD atau hiperaktif. Nah, di sini kita sering nggak menyadari. Nah, ini yang sering aku temui gitu, bahwa anaknya itu gadget sih normal gitu, nggak yang tiap hari nontonin YouTube berjam-jam, itu enggak. TV juga biasa-biasa aja. Terus kemudian komunikasi bisa tapi nggak terlalu intens gitu. Mengerti, sebenarnya anaknya itu mengerti perintah, mengerti dipanggil, nyaut. Cuman kalau untuk ngomong itu agak sulit. Nah, terus habis itu udah dites nggak autis, nggak ADHD. Nah, disleksia ini bisa terjadi sama anak-anak kita. Selama ini kita berpikir kalau disleksia itu pasti anak yang nggak bisa baca, sulit baca. Padahal disleksia itu sangat luas gitu loh. Nah, salah satunya adalah disleksia yang dialami sama anak-anak yang terlambat bicara. Disleksianya tidak atau belum kelihatan dalam membaca, tapi disleksianya itu sulit untuk menyusun kata-kata gitu, sulit untuk mengungkapkan kata-kata gitu. Jadi makanya beberapa anak gitu, kalau misalnya dia ini ngerti, cuman susah Mam buat ngomongnya gitu. Jadi gimana ya gitu. Nah, atau dia tuh bisa ngomong tapi cuma satu kata aja. Kalau misalnya ditanya mau kemana, dia cuma jawab main. Nah, anak yang normal biasanya kan jawabnya
aku mau main gitu. Tapi untuk anak disleksia dia cuma jawab yang singkat-singkat saja, hanya satu atau satu kata gitu, misalnya mau kemana, main, dia hanya jawab seperti itu gitu. Dia nggak bisa untuk merangkai, sulit untuk merangkai aku mau main, itu tuh susah gitu. Nah ini juga menjadi faktor terbesar anak terlambat bicara yang jarang diketahui sama orang tuanya gitu. Jadi orang tuanya merasa anaknya nggak autis, anaknya nggak ADHD, udah deh cukup, berarti anakku ini normal, padahal sebenarnya anaknya disleksia. Nah ini harus dibawa ke psikolog gitu supaya untuk mengetahui bener nggak sih anaknya itu disleksia. Nah satu hal lagi yang paling penting, nah saat kita mengetahui anak kita terlambat bicara, nggak autis, nggak hiperaktif ADHD, tidak menggunakan bilingual, terus kemudian anaknya tidak disleksia, terus gadget sama televisi juga sudah dibatasi, banyak ada hal lain gitu. Salah satunya yaitu syaraf di mulutnya. Jadi syaraf di mulutnya ini ada beberapa yang ternyata itu tidak sempurna gitu, atau nggak nyambung atau gimana. Ini aku pernah dengar kasusnya. Jadi ada anak yang udah terapi 5 tahun tapi perkembangannya itu sangat-sangat minim. Ternyata setelah dibawa ke dokter, itu syaraf di bagian lidah mulutnya yang buat berbicara itu tuh ada yang ngeringkel atau apalah gitu bahasanya, dan harus dioperasi. Ternyata setelah dioperasi ngomongnya bagus. Nah, pendengaran juga harus dicek. Jadi sebelum kita memastikan anak kita autis, ADHD, hiperaktif, disleksia dan segala macam, itu harus dipastikan kalau pendengarannya itu baik. Nah, Mam bisa lakukan tes audio atau tes pendengaran. Aku sudah pernah bikin videonya tentang tes Bera, cek pendengaran pada anak. Mam bisa klik di atas. Nah, oke Mam, itu tadi tentang sharing aku tentang beberapa anak yang terlambat bicara tapi ternyata tidak autis, ADHD, dan lain sebagainya. Nah, Mam bisa cocokkan sendiri dengan kondisi Mam. Kalau misalnya Mam ingin tahu atau ingin aku membahas tentang hal-hal yang lain, tulis di kolom komentar. Secepatnya aku akan bikin videonya. Dan jangan lupa di like, comment, share sebanyak-banyaknya di sosmed yang kamu punya. Dan klik tombol loncengnya supaya nggak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Segera subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum. Sarangheong.